kita tundukkan kepada firman Tuhan, atau kita biarkan, saudaraku, dunia ini menguasai pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang salah, saudaraku. Sehingga kita memiliki perasaan yang salah, logika yang salah. Karena kehidupan kita ini sangat dipengaruhi dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita memikirkan pikiran yang benar, saudaraku, itu akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara yang kasih di dalam nama Yesus, sebagaimana yang dipikirkan seseorang, seperti itulah dia. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Jadi pikiran kita ini adalah gambaran kita, saudaraku. Jadi tidak ada, saudaraku, berbeda, saudaraku, pikiran kita dengan hidup kita. Tapi sebagaimana kita berpikir, memang begitulah hidup kita. Jadi mari kita, saudaraku, jaga pikiran kita. Katakan amin. Saudara kasih di dalam nama Yesus, apa yang kita pikirkan akan menjadi kehidupan kita. Jika ada sesuatu hal yang perlu kita ubah di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita harus memulai mengubahkannya dari pikiran kita. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau mengubahkan kehidupan kita, dimulai daripada pikiran kita harus kita ubah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan. Saudara kasih, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, pikiran kita ini harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang dikehendaki Tuhan. Kalau pikiran kita belum berubah, akal budi kita tidak berubah, maka kita tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pikiran kita ini, saudaraku, harus terlebih dahulu kita ubah supaya hidup kita berubah. Haleluya. Pikiran adalah medan perang ataupun medan pertempuran, saudaraku. Karena pikiran sungguh mengendalikan kehidupan, maka sesungguhnya pikiran diserang oleh setan. Pikiran kita mempunyai suatu keunikan, yaitu untuk berjalan, saudaraku. Ya, pikiran kita ini memiliki keunikan, yaitu bahwa ia akan berjalan apabila ia menemui dasar pemikirannya. Sering sekali yang menjadi dasar pemikiran manusia ada dua perkara, yaitu logika dan perasaan. Ini yang menguasai pikiran kita. Kita harus menjaga masukan untuk logika kita. Harus kita jaga, saudara kasih, pikiran kita. Haleluya, saudara. Saudara kasih di dalam nama Yesus, kalau pikiran kita, logika kita salah, perasaan kita salah, maka ini sesuatu yang merusak kehidupan kita. Jadi mari kita jaga pikiran kita. Mazmur 101 ayat 3 berkata, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Firman Tuhan, saudaraku, berkata, tiada kutaruh di depan mataku. Apa yang kita lihat akan masuk ke pikiran kita ini. Jadi hati-hati juga dengan apa yang kita lihat. Perkara-perkara dursila jangan kita taruh di depan kita. Perkara-perkara negatif, perkara-perkara, saudara kasih, duniawi, perkara-perkara najis, pornografi, jangan ada kita taruh di depan kita, karena itu merusak pikiran kita. Apalagi zaman sekarang ini, dengan saudaraku bisa mengotori semua pikiran kita. Dengan lengkapnya saudaraku di HP kita ini,
Oh saudara kasih, apa yang sudah Tuhan berikan, saudara kasih, alat-alat modern, marilah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita pakai kepada hal-hal yang tidak baik. Saudaraku, hati-hati juga dengan HP kita. Amin saudaraku. Kalau dulu saudaraku masih hanya di televisi saja, ya, tapi sekarang HP, di mana kita bisa dengan sesuka hati kita, saudaraku, membuka apa yang ada di dalamnya, dan tanpa diketahui semua orang. Saudaraku, itu sebabnya firman Tuhan saudaraku berkata kepada kita, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Jangan sampai melekat di pikiran kita, di mata kita, perkara-perkara dursila, perkara-perkara murtad, perkara-perkara dosa. Tapi mari kita buang semuanya dari mata kita, dari pikiran kita. Katakan amin. Supaya berubah pikiran kita ini, saudaraku. Takkan pernah kita bisa berubah kalau pikiran kita tak berubah. Haleluya saudara. Iya, kita juga saudaraku harus menjaga perasaan kita. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, mari kita sama-sama membaca. Ya, ini sudah sering ini kita baca, tapi ini sangat perlu hari ini untuk kita renungkan ayat ini. Mari kita baca Amsal 4 ayat yang ke-23. Sudah dapat saudara? 1, 2, 3, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, siapakah yang menjaga hati kita? Kita sendiri. Kita sendiri. Haleluya saudaraku. Iya, jadi yang menjaga hati kita bukan orang lain. Jadi jangan kita berkata, jagalah sedikit hatiku. Firman Tuhan berkata, kita yang menjaga hati kita. Katakan bersama-sama, sayalah yang harus menjaga hati saya. Sayalah harus menjaga hati saya. Iya, jaga hatimu. Memang akan banyak saudaraku membuat hati kita ini tidak enak, tapi jaga, saudara kasih. Akan banyak membuat hati kita ini tersakiti, tapi jaga hati kita jangan tersakiti. Akan banyak saudaraku membuat hati kita ini tersinggung, tapi jaga hatimu jangan tersinggung. Itu tidak bisa kita larang, saudaraku. Kadang-kadang tanpa disengaja orang bisa tersakiti hati kita, bisa tersinggung hati kita, tapi kita sendirilah yang menjaga hati kita. Haleluya saudara. Itu adalah kebenaran. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan biarkan perasaan hati kita mengendalikan kehidupan kita. Biarlah kita yang mengendalikan perasaan kita. Biarlah kita yang mengendalikan pikiran kita. Biarlah kita yang mengendalikan, saudaraku, hati kita. Jangan pikiran, jangan hati kita mengendalikan diri kita. Jangan perasaan kita mengendalikan kita. Karena kadang-kala kalau kita terbawa perasaan, bisa kita jatuh. Haleluya saudaraku. Iya, kita yang harus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita. Pikiran yang selalu menjadi sasaran penyerangan setan. Pikiran kita ini yang selalu dipakai setan, saudaraku. Jadi kalau kita tidak menjaga pikiran kita, maka setan akan membangun strateginya, siasatnya dalam pikiran kita ini. Tapi kalau kita selalu menjaga pikiran kita, hati kita, setan tidak akan pernah sudah bekerja dalam pikiran kita. Kalau setan tidak bisa bekerja dalam pikiran kita, berarti setan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Setan tidak bisa bekerja pada masa depan kita. Haleluya saudaraku. Haleluya. Iya, saudara kasih, setan ini saudaraku memang pekerjaannya mencuri. Dalam Yohanes 10 ayat 10a, setan datang
hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Jangan pernah kita biarkan pikiran kita ini dicuri setan, hati kita dicuri setan. Jangan, karena itu memang pekerjaan setan. Jangan biarkan ini terjadi. Kenallah strategi setan, iblis di tahun yang baru ini, sehingga kita dapat menangkalnya masuk untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengenal pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan, kalau kita sudah mengenal pekerjaan setan, kita sudah bisa menangkalnya, menolaknya di dalam nama Yesus. Amin. Tapi kadang-kala kita nggak sadar itu pekerjaan setan. Kadang-kala kita nggak sadar strategi setan, saudaraku, memakai pikiran kita ini, saudaraku, sehingga kita tidak berjaga-jaga, sehingga kita tidak menolaknya. Saudaraku, mari kita jaga. Katakan amin. Apa yang kita jaga? Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, mata kita. Jadi jangan biarkan, saudaraku, orang lain menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga mata kita. Kita yang harus menjaganya. Kita tidak bisa larang terbang dari atas kepala kita. Tapi coba kalau burung, saudaraku, bersarang di kepala kita ini, pasti kita tangkap, kita potong, kita bakar. Tapi setan tidak, tapi burung tidak bisa kita larang terbang dari atas kepala kita. Karena memang di situ tempatnya burung terbang di atas. Amin. Jadi kita juga harus mengenal strategi setan. Memang itu pekerjaan setan. Mencuri, membunuh, membinasakan, menyerang pikiran, hati. Saudaraku, dipakai setan, itu strategi setan. Jadi kalau kita sudah mengenal strategi setan, mari kita berjaga-jaga, mari kita menolaknya. Amin. Haleluya, saudaraku. Iya. Kemudian pikiran yang mendatangkan mujizat Tuhan. Alkitab menuliskan bagaimana agar kita dapat memiliki pikiran yang baru. Saudara kasih, pikiran yang baru akan mendatangkan mujizat Tuhan. Artinya pikiran yang baru adalah pikiran yang sudah diubahkan Tuhan. Pikiran yang baru adalah pikiran yang selalu memikirkan firman Tuhan. Pikiran yang baru yang selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Pikiran yang baru adalah orang yang selalu memperkatakan firman Tuhan. Pikiran yang baru adalah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang mendatangkan mujizat. Haleluya, saudaraku. Haleluya, saudara. Haleluya. Suatu pikiran yang mengubahkan pemikiran yang lama, menggantikan pikiran yang lama, dan menundukkan perasaan yang lama. Pemikiran yang baru inilah yang mengizinkan Tuhan bekerja dan yang menurunkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi supaya pikiran kita berubah, harus kita menanggalkan pikiran yang lama, perasaan yang lama dalam hidup kita. Amin, saudara. Tanggalkan, digantikan pikiran yang lama, digantikan suatu perasaan yang lama. Kita terima pikiran yang baru, yaitu memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Dengan kata lain, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk melakukan mujizatnya. Amin. Haleluya. Alkitab juga menerangkan bagaimana setan mau memasukkan ide-idenya yang jahat dan salah kepada anak-anak Tuhan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, setan berusaha memberikan ide-ide. Tahu saudaraku ide-ide? Strategi. Ya, strategi ataupun saudara kasih masukan-masukan. Haleluya, saudaraku. Setan akan memberikan ide-ide dalam pikiran kita ini. Setan berkata, jangan engkau terlalu jauh dalam mengikut Tuhan itu.
Jangan engkau terlalu semangat. Jangan engkau terlalu setia. Biasa-biasa sajalah. Pikirkan masa depan. Iya, pikirkan masa depan. Itu ide dari setan. Amin. Jadi harus kita tahu strategi setan memberikan ide-ide. Setan bisa memberikan ide. Makanya hati-hati, saudaraku. Kita harus tahu apakah itu dari Tuhan atau bukan. Haleluya. Jangan asal kita masukkan dalam pikiran kita, karena memang setan akan memberikan ide-ide itu dalam pikiran kita. Gak usahlah kau berdoa syafaat. Gak usahlah kau berkorban. Gak usah dulu kau kebaktian hari ini. Gak apa-apa sekali-sekali absen. Gak apa-apa kau sekali-sekali terlambat. Itu ide dari setan. Haleluya, saudaraku. Jadi kita harus tahu, saudaraku, strategi setan ini. Jangan pernah kita masukkan ide-ide yang berasal daripada setan. Haleluya. Iya. Saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus mengenal tipu dayanya dan menutup pintu kepada ide-ide setan. Tutup pintu pikiran kita, tutup pintu hati kita sama ide-ide iblis tadi, saudaraku. Efesus 4 ayat 27 sudah berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan pernah kita berikan kesempatan kepada iblis. Dengan